Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka, dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Senopati Narasinga, Diki sebagai Senopati Banjarsari, M. Abid sebagai Ken Arok, Rusli sebagai Aku Tunggul Amatung, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Sore itu juga, ketiganya berkuda menuju desa Panawijen. Matahari mulai menyimpan sinarnya, daun-daun pun seakan-akan mulai rebah diselimuti kabut senja. Hanya dalam beberapa saat saja, malam pun singgah di Cakrawala, ditemani nyanyian serangga malam. Kuda-kuda 3 orang senopati itu masih berlari menyusuri jalan yang disinari sepotong rembulan. Agar perjalanan kita cepat sampai. Terserah kalian. Yang jelas kita harus datang ke pondok Empu Purwa. Narasinga, apa benar Ken Arok pun tertarik dengan gadis yang bernama Ken Dedes itu? Iya, jadi dialah aku tahu Ken Dedes. Tapi untung sekarang Ken Arok mendapat tugas yang jauh. Aku juga bersyukur Ken Arok sudah tidak berada di lingkungan kita, karena dia adalah saingan yang berat bagi kita. Di Posari, kau harus ingat, rahasia tentang Ken Dedes dan juga tentang rencanaku kau harus simpan dengan baik. Tidak seorang pun boleh tahu, apalagi Aku Tunggul Ametung. Jangan khawatir, aku bisa merahasiakannya dengan baik. Bagus, aku senang mempunyai teman yang setia dengan janjinya. Hampir setiap malam sejak kepergian kakang kami Suara, aku merasakan suasana yang sunyi. Aku begitu kesepian sepeninggalan dia. Oh, dewata aku, apakah kakang kami Suara akan kembali ke Panawijen lagi untukku? Baru pertama kali aku jatuh cinta, tetapi tiba-tiba aku merasakan kekecewaan yang dalam. Benarkah kakang kami Suara bukan jodohku? Seandainya benar, sungguh malang sekali. Dan apakah mungkin aku bisa mencintai orang lain selain dia? Oh, dewata, rasanya tidak mungkin. Kalau saja dunia ini tidak luas, mungkin akan ku cari kau kakang. Aku rindu padamu. Ken Dedes, kau melamun lagi? Ayah,
Bagaimana mungkin saya tidak melamun? Kalau kenyataannya seperti ini, apakah Kakang Kamiswara akan kembali lagi ke sini, Ayah? Kita serahkan saja semuanya pada Yang Maha Agung. Kalau memang dia kembali lagi, artinya doamu dikabulkan. Jangan terlalu banyak melamun, Kendedes. Nanti kesehatanmu terganggu. Kalau kau sakit, yang susah tentunya ayah. Saya tidak dapat melupakan Kakang Kamiswara, Ayah. Ayah mengerti. Tetapi cobalah untuk menerima keadaan. Tunjukkan keceriaanmu seperti dulu sebelum datangnya Kameswara. Ayah, apakah benar Kakang Kamiswara bukan jodohku? Kendedes, jodoh, pati, dan rezeki Yang Maha Agunglah yang mengatur, bukan manusia. Kalau orang mengatakan bahwa kau bukan jodoh Kameswara, jangan kau ambil hati, karena dia bukan Dewata Agung. Beberapa saat yang lalu, ayah juga pernah dengar kata-kata seperti itu. Tetapi setelah ayah renungkan, semua itu belum tentu benar. Lalu ayah kembalikan pada kebesaran Yang Maha Agung. Hari sudah jauh malam. Sebaiknya kau istirahat di dalam saja. Kau harus mendengar kata-kata ayah, Nduk. Baiklah, Ayah. Kasihan sekali anakku. Baru pertama jatuh cinta, tetapi harus menelan kekecewaan yang begitu cepat. Dewata Agung bersamamu, Nduk. Aku percaya suatu saat kau akan menemukan kebahagiaan. Narasingha, sebentar lagi hari akan terang. Apakah kita akan tetap melanjutkan perjalanan sampai tiba di Pondok Empu Purwa? Sebaiknya kita istirahat sebentar sambil menunggu suasana terang. Kita berhenti di sini saja. Hup! Jadi, Pondok Empu Purwa tidak jauh lagi dari sini. Betul. Pondok itu berada di kaki bukit yang berada di hadapan kita. Tapi sekarang aku bingung. Bagaimana seandainya Kendedes dipertahankan oleh Kameswara? Kameswara? Iya. Narasingha. Siapa orang yang bernama Kameswara itu? Dia seorang anak muda berasal dari lereng Gunung Raung bagian timur. Dialah kekasih Kendedes. Kepandaiannya pun tidak jauh berbeda dengan Ken Arok. Kau jangan bergurau, Narasingha. Aku bicara yang sebenarnya. Kalau kau tidak percaya, silakan kau tanya Banjarsari. Sebenarnya aku sendiri belum melihat siapakah suara itu. Tetapi setelah Ken Arok menyinggung tentang cerita anak muda itu, aku jadi mempercayainya. Jadi nanti kita akan berhadapan dengan dia. Kukira demikian. Tetapi kau tidak perlu khawatir. Aku mempunyai lencana. Dengan benda ini, tidak ada seorang pun yang boleh membantah tindakan kita. Jika dia berani menentang, artinya dia pun berani melawan aku, Tunggul Ametung. Kau benar. Kalau menurutmu dia seorang pemuda yang hebat, dan lencana itu mempunyai pengaruh yang besar, aku siap menghadapinya. Aku akan mendukungmu, sekalipun orang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Iya, kita lihat saja nanti. Malam berlalu begitu saja. Nyanyian serangga pun sirna tanpa jejak. Dari ufuk timur, fajar mengintip, menyemburatkan warna emasnya. Di pagi yang cerah itu, mereka segera mengitari bukit untuk menuju desa Panawijan. Sementara itu di Pondok Empu Purwa, Kendedes tengah berbincang-bincang dengan ayahnya. Gadis cantik putri bungsu Empu Purwa itu masih membicarakan tentang kekasihnya yang pergi ke lereng Gunung Raung.
Semalam saya tidak bisa tidur dengan tenang, Ayah. Bayangan Kakang Kamiswara selalu hadir dalam benak saya. Saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Jangan terlalu dibawa perasaan, Du. Orang yang sedang jatuh cinta memang demikian. Belajarlah untuk menerima keadaan. Dengan demikian, kau akan tenang. Kau sudah menyiapkan minum untuk ayah? Saya sampai lupa. Ya, sudah, nanti saja. Biar Bibi Blingi yang menyiapkan. Biasanya, Ayah tidak mau kalau orang lain yang menyiapkan. Ayah, ada orang datang. Siapa mereka? Oh, seperti para prajurit keraton. Paman Purwa, masih ingatkah kau kepadaku? Kalau tidak salah, kau, kau prajurit Tumapel, bukan? Yang waktu itu datang bersama Ken Arok? Benar, Paman. Ternyata ingatanmu masih tajam, Paman. Tapi aku lupa namamu. Namaku Narasinga, Paman. Oh, iya. Senopati Narasinga. Ayo, silakan. Terima kasih, Paman. Banjarsari, Diposari, ayo. Ken Dedes, siapkan minuman untuk tamu-tamu kita ini. Iya, Ayah. Ayo, silakan duduk. Beginilah tempat kami, tuan-tuan. Tidak apa, Paman. Sekalipun tempat ini sangat sederhana, tetapi cukup layak untuk ditinggali. Ayah, saya taruh di sini saja minuman dan makanan kecilnya. Iya, memang tempatnya begini kok. Ayo, silakan tuan-tuan. Terima kasih, Paman Purwa. Oh iya, ini teman-teman saya, Paman. Yang ini namanya Senopati Banjarsari. Saya, Paman. Dan yang ini Senopati Diposari. Saya, Paman. Sungguh suatu kehormatan besar buatku, tuan-tuan. Aku yang tua ini tidak pernah membayangkan kalau bakal dikunjungi tamu-tamu dari Tumapel. Paman, jangan terlalu berlebihan menghormati kami. Belum tentu kehadiran kami di sini menyenangkan hati Paman. Kenapa berkata begitu? Aku justru sangat senang dikunjungi seperti ini. Paman, saya tidak melihat Kameswara. Kemana pemuda itu? Dia sedang ke lereng Gunung Raung, menengok keluarganya. Apakah kehadiran Tuan Narasinga untuk bertemu dengannya? Oh, tidak, Paman. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Atau barangkali membawa amanat dari Ken Arok? Juga tidak, Paman. Kehadiran kami bertiga di sini justru perlu dengan Paman. Iya, kami bertiga membawa amanat dari Aku Tunggal Ametung. Amanat apa kira-kira yang Tuan akan sampaikan padaku? Amanat yang ada hubungannya dengan anak Paman. Maksud Tuan ada hubungannya dengan Ken Dedes? Betul, Paman. Bukankah anakmu cuma Ken Dedes? Lalu, berita apakah itu? Aku membawa perintah dari Aku untuk membawa anakmu Ken Dedes ke Tumapel. Tidak. Aku tidak percaya kalau kalian mendapat perintah seperti itu. Mana lencana perintah yang kalian bawa? Ini. Bukan main terkejutnya Empu Purwa melihat benda yang ditunjukkan oleh Senopati Narasinga. Lencana perak itu memang sebuah benda yang melambangkan tanda perintah dari penguasa Tumapel. Laki-laki tua yang arif itu terpaku, hatinya berdebar. Begitu juga dengan Ken Dedes yang saat itu duduk di sebelah ayahnya. Empu Purwa tersentak kaget begitu mendengar maksud kedatangan Senopati Narasinga dan 3 orang temannya. Ada hubungannya dengan Ken Dedes. Sambil menatap tajam ke arah 3 orang senopati itu, Empu Purwa mencoba meyakinkan kata-kata Senopati Narasinga. Hatinya berdebar, diurat nadinya seolah-olah mengalir perasaan cemas. Lalu berita apakah itu? Aku membawa perintah dari Aku untuk membawa anakmu ke Tumapel. Tidak.
Aku tidak percaya kalau kalian membawa perintah seperti itu. Mana lencana perintah yang kalian bawa? Ini. Apakah kau masih kurang puas, Paman? Kau tidak perlu khawatir atas keinginan aku, karena beliau tahu bagaimana kecantikan anakmu itu. Ayah, aku... Kendedes. Biarkan saja, Paman. Lebih baik kita bicarakan saja masalah ini dulu. Sekali lagi, Paman jangan cemas. Hati orang tua mana yang tidak cemas jika anaknya pergi tanpa keikhlasan? Bicaralah yang sejelasnya, Tuan. Apakah kehadiran Tuan-Tuan atas perintah Gusti aku, atau barangkali atas perintah Ken Arok? Karena aku tidak yakin aku akan bertindak seperti ini. Padahal beliau belum tahu Ken Dedes yang sebenarnya. Rupanya kau masih belum percaya pada kami, sekalipun kami telah menunjukkan lencana perak ini. Kalau memang benar, lalu ada maksud apa aku menginginkan Ken Dedes ke Tumapel? Anakmu itu seorang gadis yang cantik, dan kukira kecantikannya di Tumapel ataupun di Kediri belum ada yang bisa menandinginya. Dari keelokan paras Ken Dedeslah aku bermaksud menjadikan anakmu dayang-dayangnya. Atau barangkali kalau nasibnya baik, beliau akan menjadikan anakmu permaisurinya. Benar, Paman. Dengan demikian, derajatmu dan derajat Ken Dedes akan semakin tinggi. Bukankah suatu keuntungan atau anugerah jika anakmu dapat mengiringi aku Tunggul Ametung dalam memerintah Pakuan Tumapel ini? Tuan-tuan, kami ini rakyat kecil dan sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Jadi hal-hal yang berbau kemewahan dan dapat memabukkan jiwa kami, semua itu tak ada gunanya buat kami. Biarkanlah kami dalam keadaan hidup seperti ini, dan jangan mengusik ketenangan kami. Paman Purwa, jadi kehadiran kami di sini dianggap sebagai perusak ketenangan Paman? Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin kalian membawa anakku ke Tumapel, sekalipun itu atas perintah aku Tunggul Ametung. Oh, rupanya Paman bermaksud menolak ajakan kami. Paman tahu akibatnya jika seseorang berani menentang kehendak aku. Iya, aku mengerti. Tetapi aku tidak bermaksud menentang perintah itu. Aku hanya keberatan. Di samping itu, aku mengkhawatirkan keadaan anakku. Ken Dedes anakku satu-satunya, Tuan. Kalau dia sampai mengalami nasib yang buruk, lalu bagaimana keadaanku nanti? Paman Purwa, bukankah tadi Paman sudah mendengar bagaimana kata-kata Senopati Narasinga? Tentunya Paman pun memahaminya, bukan? Iya. Sebaiknya Paman tanyakan Ken Dedes dulu bagaimana keputusannya seandainya dia kami bawa ke Tumapel. Baiklah. Tapi jika dia tidak mau, aku harap kalian jangan melakukan kekerasan, karena kami tidak suka hal itu. Sudahlah, Paman. Jangan terlalu mereka-reka perasaan orang lain. Akhirnya tanpa bisa berbuat banyak, Empu Purwa melangkah untuk menemui Ken Dedes. Matahari di luar perlahan mulai naik. Sinarnya singgah di pucuk-pucuk daun. Dengan hati cemas, Ken Dedes menyendiri di ruang biliknya. Dan ketika melihat ayahnya muncul, dia pun segera menghampirinya. Apa maksud mereka ingin membawaku ke Tumapel, Ayah? Bicaralah, Ayah. Apa maksud prajurit-prajurit itu? Jangan membuatku semakin cemas. Mereka diperintah oleh aku untuk membawamu ke Tumapel. Apa maksud aku, Wu, memintaku untuk datang ke sana, Ayah? Ayah tidak tahu, Nduk. Tetapi yang jelas, permintaan aku tidak bisa kita tolak. Karena kita hanya seorang kaula. Tidak, Ayah. Sekalipun kita hanya seorang kaula. Kalau aku ingin berbuat macam-macam, kita berhak menentangnya. Apakah kita sebagai kaula tidak berhak mengeluarkan isi hati kita? Kita memang berhak, Nduk.
dan punya hak asasi sekalipun belum tentu dapat perlindungan. Tetapi biar bagaimana, mereka tetap pembesar anakku, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus turuti apa yang menjadi keinginan aku, Tunggul Ametung. Mau tidak mau. Saya takut mereka akan memperlakukan saya dengan sewenang-wenang, Ayah. Ayah akan menjagamu, Nduk. Para senopati itu tidak akan Ayah biarkan membawamu seorang diri. Bagaimana, Nduk? Baiklah, kalau memang Ayah akan menemaniku. Syukurlah kalau kau memahami keadaan. Sekarang bersiap-siaplah. Ayah akan menemui mereka dulu. Iya, Ayah. Oh, Dewata aku. Cobaan apakah yang akan menimpaku? Berilah petunjuk bagiku dan bagi ayahku, agar kami berdua melangkah di jalan yang benar, yang tanpa petaka apapun. Bagaimana, Paman? Apakah Kendedes bersedia untuk diajak ke Tumapel? Iya, anakku bersedia memenuhi ajakan kalian untuk pergi ke Tumapel. Syukurlah. Dengan demikian aku tidak perlu repot-repot untuk membujuknya. Tetapi dia tidak bisa pergi seorang diri ke sana. Oh, maksud Paman? Kendedes tidak kuizinkan pergi kalau tidak denganku. Kenapa kau bersikap seperti itu, Paman? Aku datang kemari hanya diperintahkan untuk membawa Kendedes saja. Jadi kau tidak boleh ikut serta dalam hal ini. Tidak, Kendedes anakku. Yang mengizinkan dia untuk pergi dan ikut dengan kalian adalah aku. Tetapi jika aku sendiri tidak diizinkan untuk ikut, maka Kendedes tidak kuperkenankan untuk ke Tumapel. Wah, gila. Kenapa kau jadi keras kepala begini, Paman? Apa yang menyebabkan kau ingin turut campur dengan urusan anakmu? Ikatan darah. Aku sebagai orang tuanya tentu saja tidak mau kalau anaknya menderita. Kukira tidak bisa, Paman. Kalau aku tetap tidak diizinkan untuk ikut, maka terpaksa aku pun tidak mengizinkan anakku untuk ikut dengan kalian. Sepertinya Narasingha mulai menyusun rencana jahatnya. Aku harus bisa mencegah sebelum dia bersikeras untuk melarang Empu Purwa ikut. Paman, saya mohon pengertian Paman. Bukan saya tidak mengizinkan Paman untuk ikut, tetapi perintah itu kulakukan hanya untuk membawa Kendedes. Kalau nanti Paman ikut, saya pasti akan mendapat hukuman. Dan itu artinya saya telah bersikap bodoh, Paman. Narasingha, aku kira tak ada salahnya kalau Paman Purwa ikut, karena beliau adalah orang tuanya. Dan aku kira, aku pasti memahaminya. Bukankah kehadiran Kendedes di sana tidak lebih hanya untuk mengadakan perbincangan? Di Posari, dalam hal ini aku yang dapat perintah dari aku. Jadi kukira kau tidak perlu turut campur dalam pembicaraan. Narasingha, aku hanya ingin meluruskan persoalan saja. Kalau memang dalam masalah ini aku dianggap salah, kemudian aku nanti menghukumku, aku siap bertanggung jawab. Di sini kita harus paham bahwa kita tergabung dalam kesatuan prajurit. Kau senopati, aku pun senopati. Sekalipun aku tidak mempunyai lencana dalam tugas ini, aku kira tak ada salahnya kalau aku mengusulkan pendapat. Nah, Narasingha, pikirkanlah baik-baik. Keparat. Di Posari mulai ikut campur dengan urusanku. Padahal kemarin dia mengatakan tidak ingin mengganggu urusanku. Wah, sial. Tapi untuk sementara sebaiknya aku diam dulu sambil menyusun rencana. Bagaimana Tuan Narasingha? Iya, baiklah.
Paman boleh ikut. Kalau begitu, sebaiknya sekarang juga kita berangkat. Paman Purwa, suruh saja Ken Dedes keluar. Kita berangkat pagi ini juga. Kalian tunggulah sebentar. Aku akan memanggilnya. Apa kalian sudah siap? Kita bisa langsung berangkat sekarang. Aku sudah siap. Bagaimana Paman? Apakah Ken Dedes sudah siap untuk jalan? Kukira sudah. Ayo, Ken Dedes. Pantas Narasinga begitu tergila-gila pada Ken Dedes. Ternyata dia memang gadis yang sempurna. Aku tidak menyangka di wilayah Tumapa yang tidak seberapa luasnya ini dibandingkan Kediri, ternyata ada setangkai kembang yang harum. Aku lihat Banjarsari pun memperhatikan Ken Dedes sejak tadi. Apa rencanaku sekarang untuk mengalihkan perhatian mereka agar dapat membawa Ken Dedes? Setan alas. Kalau saja sejak awal aku tidak mengajak Tipu Sari, tentunya rencana aku tidak akan seperti ini. Tapi biar bagaimanapun juga, aku harus mempunyai rencana yang jitu. Paling tidak bisa membuat mereka tidak banyak ulang. Narasinga, sepertinya ada sesuatu yang kau pikirkan. Apakah kau mengkhawatirkan sikapku tadi? Tidak ada yang perlu kukhawatirkan. Aku cuma menyesalkan sikapmu yang mau tahu dengan urusanku. Kau tidak perlu sakit hati ataupun kecewa padaku, Narasinga. Bukankah sebuah sikap yang baik kalau kita mau menghormati orang tua? Apalagi dia seorang empu. Aku tidak peduli siapa orang itu. Yang jelas aku tidak suka kau turut campur dengan urusanku. Apakah kau kecewa karena rencana semulamu berubah? Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa, selain hanya ingin tahu bagaimana rencanamu. Nah, bukankah kau begitu mengharapkan Ken Dedes? Setan alas. Kau mulai membakar-bakar kemarahanku di Posari. Narasinga, jangan terbakar oleh perasaan sendiri. Bukankah aku bicara yang sebenarnya? Apakah kau lupa bahwa aku sudah mendengar semua pembicaraan yang kau lakukan waktu itu? Ya baik, aku memang mengharapkan Ken Dedes. Sekarang kau menyingkirlah. Aku akan segera membawanya pergi. Jadi kau benar-benar ingin membawa Ken Dedes? Apa kau pikir aku ini bergurau? Kalau begitu, kau mencoba menentang perintah aku, Bu. Bukankah kau sudah tahu bahwa aku akan demikian? Kukira sekarang kau tidak perlu banyak bicara. Lebih baik menyingkirlah dan bersikaplah dengan ramah kepadaku. Kalau aku tidak mau menyingkir, apa yang ingin kau lakukan? Di Posari, rupanya kau benar-benar mencari penyakit. Sikapmu ini sama saja ingin menantangku dan menantang perintah yang sedang kuemban. Kau sekarang tidak lagi sedang melaksanakan perintah, tapi kau sedang menentang tugas yang sedang kau laksanakan. Kalau memang, apa yang akan kau lakukan? Dengan terpaksa, aku akan mencegahnya. Ayah, saya takut. Tenanglah. Kau jangan terbawa oleh keadaan seperti ini. Senopati Diposari kelihatannya tidak sepaham dengan Senopati Narasinga. Dan ayah lihat, jalan terbaik dipegang Senopati Diposari. Menyingkirlah kataku Diposari. Aku tidak ingin diganggu dan dicampur tangani olehmu. Aku tidak akan menyingkir selama kau ingin menentang perintahku. Kepala! Turun kau kunyuk dari kuda itu. Senopati Diposari hanya tersenyum. Dia belum menuruti sikap kasar Senopati Narasinga. Suasana nampak tegang. Sementara Senopati Banjarsari masih diam, dia belum berniat campur tangan dengan persoalan itu. Sambil duduk di atas kudanya dengan tegang, sesekali dia menoleh ke arah Ken Dedes yang mengkerut ketakutan. Nah, apa yang akan terjadi pada kedua senopati itu?
Dan bagaimanakah dengan Senopati Banjarsari? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.